Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita menentukan time complexity pada fungsi rekursif. Nah, di sini aku udah punya ya fungsi rekursif yaitu Tn sama dengan 4T. Terus di sini ada n per 2 ditambah n. Kenapa fungsi ini disebut fungsi rekursif? Karena kita lihat di fungsi Tn ini di dalamnya itu ada fungsi si Tn itu sendiri ya. Oleh karena itu disebut fungsi rekursif. Nah, untuk kali ini, untuk mencari si time complexity-nya, kita memakai metode iterasi. Nah, mungkin kalau kalian menonton video sebelumnya ya, tentang metode master, di metode master, kita memakai rumus ya kan? Nah, untuk metode iterasi ini, kita sama sekali tidak memakai rumus. Sedangkan, kita lebih memakai matematis atau kayak logika matematika ya, untuk metode iterasi ini. Nah, jadi apa itu metode iterasi? Kita tinggal diiterasi aja si fungsi rekursif ini hingga mencapai si T1 ini sama dengan 1. Oke? Kebanyakan ngomong, kita langsung bahas biar kamu langsung tahu ya metode iterasi itu kayak gimana. Nah, di sini untuk metode iterasi kita iterate aja gampang langsung ya. Jadi, di sini bisa kita tulis untuk iterasi pertama. Untuk iterasi pertama, kita tulis lagi aja si fungsi Tn ini ya. Tn sama dengan 4T n per 2 ditambah n. Oke, ini adalah iterasi pertama. Nah, kita iterate lagi untuk iterasi kedua ya. Ini bakal menjadi si n per 2 ini ya. Kita masukin ke fungsi itu sendiri. Oke? Jadi ini bakal menjadi 4. Terus 4. Di sini karena kita masukin lagi ke fungsi itu sendiri ya. Ini menjadi n per 4 atau n per 2 pangkat 2. Oke? Dan di sini ditambah n per 2. Dan di sini plus n. Ya kan? Nah, setelah kita substitusi ya si n per 2-nya itu ke fungsi itu sendiri, kita mendapatkan hasil ini. Bisa kita percantik dulu bentuknya. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Dan di sini T n per 2 pangkat 2. Di sini bisa menjadi 3n. Ya kan? Karena di sini 4 dikali n per 2 jadi 2n terus ditambah n jadi 3n. Oke? Kita udah mendapat iterasi kedua. Kita lanjut untuk iterasi ketiga ya. Ini untuk iterasi ketiga. Kita masukin lagi si n per 2 pangkat 2-nya itu ke fungsi Tn ini. Jadi kita bakal mendapat di sini 4 ya. Di sini 4 lagi, di sini 4. Terus T di sini menjadi n per 2 pangkat 3 ya kan. Terus di sini menjadi n per 2 pangkat 2 ya kan. Di sini kita tulis lagi n per 2, terus di sini plus n. Dan ini kita bisa percantik lagi ya. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan berarti 2 pangkat 6 ya. Bisa kita rubah jadi 2 pangkat 6. Terus di sini T n per 2 pangkat 3 ya kan. Dan di sini ditambah, kalau kita hitung, kita percantik, ini akan menjadi ditambah 7n. Oke? Karena di sini kan ada n per 2 pangkat 2 kan 4 ya. Di sini kita kali 4 dikali n per 4 itu habis jadi n doang sisanya ya. Terus di sini ada 4 dikali n 4n ya. Terus ada 4 dikali n per 2 jadi 2n. 4n tambah 2n sama dengan 6n ditambah n. Ini sisanya jadi 7n. Nah, kita perhatikan di sini dari iterasi 1, 2, 3. Karena kalau kita terus-terusan kan banyak banget ya. Tapi karena kita sudah melakukan iterasi 1, 2, 3, kita bisa melihat pola nih dari sini. Jadi nanti nih ya, kalau misalkan kita iterasi-iterasi terus sampai iterasi ke I itu iterasi ya. Di sini kita bisa lihat polanya. Ini itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2i. Ya kan, karena di sini kan kamu lihat di iterasi ketiga, inilah 2 pangkat 6 ya kan.
Bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2i kan. Karena kan 2 kali i-nya di sini kalau 3 kan jadi 6. Persis kayak gini ya di polanya. Terus lanjut lagi. Di sini kita rubah lagi t n per 2 pangkat i ya kan. Lalu ditambah, kita lihat di sini polanya yang pertama adalah n, terus 3n, terus 7n. Polanya gimana nih? Polanya kalau kalian perhatikan adalah ini itu berbentuk 2 pangkat i dikurang 1 terus n. Ya kan? Coba kita hitung dulu nih, kita pastikan betul nggak sih? Pertama untuk iterasi yang pertama ya. Kalau i-nya kita masukin 1, menjadi 2 dikurang 1 sama dengan n. Betul ya, di sini n. Dan untuk iterasi kedua, kita masukin 2 i-nya. Jadi 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3n di sini. Betul ya? Dan kita cek lagi ya. Untuk iterasi ketiga di sini kita masukin 2 pangkat 3 kan 8 ya. Terus dikurang 1 sama dengan 7. Jadi di sini 7n. Nah, jadi kita dapat nih. Jadi kalau misalkan nanti kita iterasi sampai si i ini ya, kita dapat bentuk si tn-nya menjadi seperti ini. Nah, tadi ingat untuk penjelasan tadi di metode iterasi, kita iterasi sampai si fungsi rekursif ini ya, si t ini menjadi 1. Berarti si bentuk ini nih, si n per 2i ini harus sama dengan 1. Nah, kita coba turunin sedikit. Jadi, kita harus jadi 1 nih, si n per 2 pangkat i-nya. Kita tulis aja di sini. Jika n per 2 pangkat i sama dengan 1, maka si i-nya ini adalah sama dengan log 2n, ya kan? Jadi di sini kita cari si i-nya itu. Di sini kalau kita hitung ya, jadi i sama dengan log n dengan basisnya adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan si i-nya ini, supaya si n per 2 pangkat i-nya itu adalah sama dengan 1 ya, kita substitusi si i-nya ke fungsi ini. Kalau kita substitusi ya, kita turunin sedikit ya biar kita dapat space. Kalau kita substitusi, maka si tn ini akan menjadi 2 pangkat 2 dikali log 2n, yang mana bisa kita rubah menjadi log 2n pangkat 2. Jadi 2-nya kita naikin ke atas jadi n pangkat 2 ya. Terus di sini t, karena si n per 2 pangkat i-nya jadi 1 ya, jadi kita bisa langsung tulis saja t1 ditambah di sini 2 pangkat log 2n dikurang 1 terus n. Oke. Setelah itu kita lihat di fungsi tn ini ada yang bisa kita percantik. Kita lihat di sini ada 2 log 2 ya kan. Dan di sini juga ada sama nih log 2. Ini dengan sifat logaritma bisa kita coret. Dan akan mendapatkan n pangkat 2. Terus karena kita tahu T1 itu kan 1 ya kan. Dari fungsi ini, maka di sini bisa kita langsung aja dikali 1, nggak perlu kita tulis ya. Terus ditambah, karena ini sisa n ini ya, jadi n pangkat 2 dikurang n. Atau ini sama dengan 2n pangkat 2 dikurang n. Nah, kita dari sini udah bisa langsung dapat nih si time complexity-nya. Kita lihat pangkat tertingginya adalah n pangkat 2 ya. Maka si fungsi tn ini memiliki time complexity theta dari n pangkat 2. Ini adalah jawabannya untuk time complexity dari fungsi rekursifnya. Nah, jadi cara untuk metode iterasi itu nggak perlu rumus, yang hanya perlu tahu si matematika ini aja, dari logika matematikanya ya. Nah, mungkin buat kalian pertama kali rada pusing ya. Cuman coba kalian ulang-ulang lagi nih videonya. Mungkin diperlambat atau di pause. Atau mungkin kalian kerja keras sendiri ya si fungsi ini. Nanti lama-lama bakal dapet nih feelingnya buat ngerjain metode iterasi ini. Nah, jadi begitulah
pembahasannya untuk metode iterasi pada fungsi rekursif. So, see you in the next video. Thank you.